Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para shaimin, shaimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur pada Allah biqaulina Allah alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita masih meneruskan tentang akhlak minal abidin, dari orang-orang ahli ibadah, yaitu selalu takut pada Allah. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nawfima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Hasan Bisri rahimahullah ta'ala yaqulu iyyakum antakunu awsiya'a. Imam Hasan Bisri selalu mengingatkan, iyyakum, waspadalah kepada kita, antakunu, kalau kita semua ini al-ausya, mendapatkan wasiat, mendapatkan amanah. Kenapa? Fa innal wasiyya qad la yaqdiru 'alal adli. Karena sesungguhnya orang yang diberi wasiat, orang yang diberi amanah terkadang tidak mampu bersikap adil. Dan adil itu memang berat. Karena adil itu adalah wa aqrabulit taqwa. Orang yang adil adalah orang yang sangat dekat takwa. Maka dengan demikian, jabatan jangan dicari. Kalau dikasih, diberikan. Apalagi jabatan, maaf, riswah, nyogok. Ingin 3 kali, 4 kali jadi ketua umum, nyogok. Astagfirullah, nggak akan berkah. Ya, karena itu amanah, itu wasiat yang harus kita jalankan, dan apa? Dan ujiannya adalah tentang adilnya itu di dalam fi wasiyatihi, dalam hal menjalankan wasiat itu. Walau balagha fit taharruzi, meskipun ia telah maksimal menjaga diri, tetapi ujiannya sangat banyak. Orang yang mendapatkan amanah itu ujiannya banyak. Maka dengan demikian, Syekh Malik Al-Dinar, beliau juga mengatakan, aminun khainil khainun, orang yang dipercaya oleh pengkhianat, pengkhianat. Kok kita tahu ada orang, astagfirullahaladzim, korupsi, dititipi hasil korupsi menjadi tempat penampungan, dia juga pengkhianat. Karena itu hati-hati. Mengikuti pengkhianat, dirinya adalah pengkhianat. Wa aminun asarun, orang yang dipercaya pemungut 1/10, kalau di sini kira-kira pemungut pajak, ya. Maka dengan demikian dia kok mengambil hak yang wajib dipajak, yang dipajak itu, maka dia adalah juga pengkhianat. Jadi hati-hati yang bekerja di dua, satu di lembaga amil zakat, yang kedua adalah di zakat, di pajak. Karena itu berat banget. Karena kalau zakat kan hanya untuk 8 asnaf.
8 asnaf, amilnya ngambil duluan lagi, banyak lagi. Nah, ya padahal itu belum, yang lain belum dapat, amilnya duluan disisihkan. Ya, memang ada 1/8 dari asnaf untuk amil, tapi mestinya tidak jadi prioritas. Itu pengabdian. Wa kana Yahya ibnu Mu'ad rahimahullah yaqul iyyaka antakuna wusa'an. Sama, beliau juga mengatakan, Syekh Yahya bin Mu'ad, hati-hati kalau diberi amanah wasiat. Fa innal amanah wal wasiyah yuridu ayastaslihu bikal mal. Karena sesungguhnya orang yang mendapatkan amanah menghendaki mengelola apa saja itu dengan baik. Misalkan wasiat anak yatim, orang tuanya meninggal, kemudian diwasiati hak anak yatim, kemudian diambil kan, kadangkala, dan itu bahaya. Anak yatim ini orang Tulungagung ya, peh ra ngerti, peh raroh, ya peh ya, bahasa Tanon kan peh raroh. Akhirnya lah anak kecil nggak ngerti, udah hartanya saya kelola, saya ambil. Nah itu juga bahaya, dan itu adalah bisa wayuf situ alaika dinaka, itu bisa merusak agama kita. Maka dengan demikian kita diminta untuk bermegang amanah di dalam hal ada wasiat dan penugasan-penugasan yang lain. Bapak Ibu sekalian saya hormati, wa kana Abu Yusuf sahib Abi Hanifah radhiyallahu anhu yaqulu. Syekh Imam Yusuf, murid dari Syekh Abu Hanifah, tahu Abu Hanifah kan juga min madhab yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, ad-dukhulu fil wasiyah awwala marratin ghalatan. Masuk dalam rebutan wasiat pada kali pertama adalah suatu kekeliruan. Jadi rebutan jabatan itu keliru. Ngono lho, menungso itu sing direbut jabatan tok. Betul? Jadi bupati, jadi gubernur, tukaran saudara, lina, lijo, linggo, liwo, lali anak, lali bojo, lali tetangga, lali mertua. Beda antara saudara karena pilihan partainya berbeda. Karena apa? Rebutan jabatan. Menurut Syekh Yahya bin menurut Syekh Yusuf, beliau mengatakan itu adalah awwala marratin ghalatun. Itu adalah awal dari kekeliruan. Wal marrata as-sanih khiyanatu wala kalam, dan yang kedua adalah suatu pengkhianatan, bahkan juga akhirnya mulutnya tertutup, tidak bisa komentar. Jadi kalau mulut kita dikasih tilakban dolar gitu, ya karena pimpinannya salah, kamu diam ya, kira-kira bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Nah itu sudah awal kekeliruan. Kalau jabatan direbut karena tidak amanah, tidak dengan fair, itu biasanya penguasa yang jadi pejabat karena menyogok dan ingin berkuasa, itu adalah seperti orang memegang tombak yang menaiki singa. Karena dia ingin menjabat terus, dan dia kalau tidak menjabat diterkam oleh singa itu. Ini adalah penyakitnya penguasa. Inginnya itu penguasa terus, tidak siap untuk menjadi orang biasa. Banyak yang kita lihat, berpuluh-puluh tahun, berkali-kali jadi ketua umum, terus cukup jadi ketua umum, cukup 2 periode maksimal. Jangan, kalau udah lebih itu udah niatnya mesti jelek. Karena takut. Karena dia mendapatkan yang pertama, yang kedua dengan riswah, dia takut turun, ketika turun singa itu akan menerkam. Karena itu dia akan selalu menaiki singa itu, menaiki kekuasaan itu sambil menegang tombak, musuhnya dijojoi satu-satu, difitnah satu-satu, sehingga dia menjadi penguasa yang tak terkalahkan. Hati-hati. Karena memang kekuasaan itu sangat menjadi opium
menjadi hal sesuatu yang candu. Cukuplah 2 periode, apa saja. Presiden aja 2 periode kok. Jadi ketua ormas kok berkali-kali. Jangan. Alasannya amanah. Lah, yang lain juga bisa kok. Itu loh. Paling dipakai tunggangan untuk kalau ada pilkada, kalau ada pilpres. Astagfirullahaladzim. Menurut saya cukup. Karena ini loh, ingat apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Yusud, murid dari Syekh Abu Hanifah. Begitu merebut, itulah awal kekeliruan. Begitu dia terus, maka dia adalah akan menjadikan tidak fair dan dia tidak ada sumber dari pengkhianatan. Ya Bapak Ibu sekalian, saya ketua umum ISNU, kalau mau 3 kali semua mau, tapi saya tidak mau, dan saya mengajarkan kekuasaan bukanlah segala-galanya buat saya. Dan saya dipilih di dalam momen apapun selalu dalam keadaan aklamasi. Saya nggak mau dipilih dengan cara riswah, karena tidak berkah. Riswah itu macam-macam ya. Ada dalam bentuk yang bisa dilipat itu, ada yang bentuk dalam kendaraan sepeda motor, dikasih-kasih itu kan, akhirnya menjadi tidak bisa ngomong tidak karena sudah dilakban, sehingga tidak bisa berbicara beda. Mohon maaf kalau saya menyatakan seperti ini untuk lebih baiknya, lebih ikhlas di dalam mengabdi. Ya. Wa qala al-mu'allif wa qad ra'a Ka'ab Ahbar radhiyallahu anhu rajulun yadlimun nas fi yaumil jum'ah faqala lahu. Syekh Ka'ab bin Ahbar mengatakan melihat orang yang selalu berbuat zalim pada hari Jumat. Pada saat Jumat beliau berbuat zalim, berkata faqala lahu, kemudian Syekh Ka'ab Ahbar mengatakan, amma takhsha man dzalaman nas fi yaumil yaqumu fil qiyamah. Apakah engkau tidak takut hari ini engkau Jumat berbuat zalim, Jumat depan kalau kiamat bagaimana? Kamu kok perbuatannya membuat zalim kepada orang lain. Wa fihi khuliqa abuka Adamu alaihi salatu wasalam, di mana Jumat itulah bapak Anda Nabi Adam dilahirkan. Jangan pernah punya asumsi umur kita masih sampai besok. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Karena salah satu rahasia adalah umur. Karena itu begitu hari ini kita berbuat salah, zalim, belum tentu sempat bertobat. Ya, itu berarti kita sudah menanamkan kesalahan dan sumber dari siksaan nanti di yaumil akhir. Wa qala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berkata, man a'ana dzaliman ala dzulmihi, siapa saja yang telah membantu orang zalim ala dzulmihi, atas perbuatan zalimnya, aulaqonahu hujjahu, atau ia mengajarkan kedzaliman atas hujahnya itu, yadhasu biha haqqa amril muslimin, di mana orang itu akan membatalkan hujahnya kepada muslimin, faqad ba'a bi ghadabi minallah. Ini adalah sungguh dia akan mendapatkan ghadabnya, kemurkaan dari Allah Ta'ala. Jadi kita jangan bekerja sama dengan orang zalim. Bahkan kita juga akan mendapatkan balasan dari beliau-beliau itu. Wa kana al-Fudail ibnu Iyad radhiyallahu anhuma yaqulu, balaghna anna Allah Ta'ala, telah sampai riwayat kepada kami bahwa Allah Subhanahu wa taala inna arada ayat khafa abdahu, apabila berkehendak untuk menghadiahkan sesuatu yang berharga kepada hambanya, sallatu alaihi min yadlimuhu, biasanya Allah menguasakan situasi yang ada itu kepada orang yang zalim.
Memang kadang-kala orang zalim itu menggiurkan, suka membagi, tapi uangnya dari korupsi, bagi-bagi kalau salah momen tertentu, tapi sebetulnya zalim. Dan itu pertanda bahwa memang dunia akan rusak kalau sudah seperti itu. Maka di dalam hadis disebutkan, wa qala Rasulullah SAW, man da'ala man dzulmahu faqatis tansaruhu. Siapa saja yang mendoakan keburukan bagi orang zalim, maka sungguh orang zalim itu telah menang. Ini kalau diartikan letterlek, kok begitu ya? Kok tidak boleh mendoakan sudah zalim, didoakan zalim, didoakan yang buruk kok nggak boleh? Ya artinya kita tetap mendoakan beliau untuk sadar, insaf. Soalnya kalau dia didoakan buruk, tambah rusak alam raya ini ya. Wa kana Yahya ibnu Mu'ad rahimallahu ta'ala, Syekh Yahya bin Mu'ad rahimahullah juga berkata, lau dzalamani ahadun walam akafi'hu, seandainya ada seorang yang menzalimi saya dan saya tidak membalas orang itu, karena ahabba ilayya, itu justru lebih baik. Jadi kalau bapak ibu difitnah, dizalimi, disakiti, hati kita luka yang dalam, sabar, ndak usah dibales. Karena luka itu kekuatan yang diberikan Tuhan untuk kita lebih dekat dengan Allah. Ibu, bapak lebih dekat dengan Allah ketika sedih atau ketika bahagia? Justru itu, kalau Anda disakiti, sedih, difitnah, nangis pada Allah, doanya itu tumus dan bisa diterima oleh Allah. Tapi nggak usah membalas, mendoakan yang jelek kepada orang yang menzalimi. Kemarin saya katakan, orang yang menzalimi adalah pahalanya mengalir pada yang dizalimi. Kalau pahalanya habis, dosanya yang dizalimi pindah kepada orang yang menzalimi. Jadi di sini disebutkan, karena ahabba ilayya, maka itu jauh lebih dicintai daripada kita membalasnya. Wa kana Amirul Mukminin yaqul, ya Sayyidina Ali, ma dzalama ahadun ahadan, tidak ada seorang pun yang menzalimi orang lain, wala asa ahadan hakikatan, dan tidak pula orang yang berbuat jahat kepada orang yang lain pada hakikatnya, artinya tidak boleh. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, menukil satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa mengerjakan amal saleh maka adalah untuk dirinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka ia akan menimpa dirinya sendiri. Jadi kita harus hati-hati, jangan mudah untuk menzalimi kepada orang lain. Wa kana Ahmad ibnu Harbin rahimallahu ta'ala yaqulu, yakhruju minat dunya aqwamu aghniya min kasratil hasanah. Akan keluar dari dunia, artinya beliau wafat, sekelompok orang yang kaya, banyak amalnya dan juga banyak pahalanya. Fayatuna yaumil qiyamah mafalis, tetapi di yaumil akhirat nanti dia mafalis, muflis, orang yang bangkrut. Min ajli tabi'anin nas, karena terlalu banyak tanggungan yang harus dibayar kepada sesama manusia. Kenapa? Karena mereka dia zalim. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah, Sufyan Ats-Tsauri juga abad ke-8 ke abad 9. Beliau adalah min tasawuf, ahli tasawuf yang sangat terkenal. Bukunya, kisah-kisahnya banyak sekali. Beliau mengatakan, la antalqallahu ta'ala, pastilah kalau Anda berjumpa dengan Allah, bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainahu, dengan membawa 70 dosa sebab sesuatu hak antara dirimu dengan Allah, ahwanun alaika, itu lebih mudah, min
antalqahu, daripada Anda berjumpa dengan Allah bidzambin wahidin, kalau dosa kita itu sesama manusia, fima bainaka wa bainal ibad, kalau kita itu membuat kejahatan satu dengan yang lain. Kalau dengan Allah istighfar, salat taubat, selesai. Tapi kalau kita mendolimi kepada orang lain, harus minta maaf, kunjungi satu persatu. Mungkinkah sekian banyak kita mengunjungi satu persatu? Kan tidak mungkin. Nah, karena itu hati-hati kalau membuat kebijakan seorang pemimpin, jangan sampai ada unsur mendolimi kepada orang lain. Fata'ammalayahi, maka renungkanlah wahai murid-murid suluk semuanya, fi khofis salafi, dan takutmu itu ikuti khauf salaf, takutnya orang-orang salaf, waqtadi bihim, dan ikuti mereka dalam rasa takut itu, fi dzalika fa innaka ala safirul halak, karena orang yang tidak takut pada Allah itu adalah safirul halak, sedang di tepi kebinasaan, kehancuran. Wa man khofa salima, dan siapa saja yang takut maka ia akan selamat. Ini bisa jadikan quote, bisa jadikan kata-kata hari ini. Man khofa salima, siapa orang yang takut akan selamat. Ya, man khofa salima, orang yang takut dia akan selamat. Orang yang sembrono berarti orang yang celaka. Ya, saya pikir itu saja hari ini. Terima kasih. Semoga Allah membimbing hati kita, membukakan hati kita, melembutkan hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang hati yang lembut dan menumbuhkan kasih sayang di antara kita sesama manusia, dan kita menjadi orang yang ahlul hikmah, ahlul arifin, orang yang arif, dan ini menjadi ciri dari orang salaf dan dari orang minal mutasawwifin, orang-orang yang ahli tasawuf. Terima kasih. Aul kalam alhuminkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.